Ada orang yang menyesal seumur hidup karena keputusan finansial yang salah. Nah, gue bakal bahas 11 penyesalan finansial yang sering banget bikin orang menyesal besar. Bahkan nggak sedikit yang nggak bisa balik lagi. Kalau lu nggak mau jadi salah satu dari mereka, simak video ini sampai habis. Mari kita bahas. Keputusan finansial yang bijak itu nggak cuma tentang bagaimana cara kita ngatur uang sehari-hari, tapi juga tentang keputusan yang diambil untuk masa depan. Semua yang kita lakukan sekarang, mau itu kecil atau besar, punya dampak yang panjang banget buat hidup kita. Jadi penting banget buat selalu mikir 2 kali sebelum ambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan. Keuangan lo itu nggak cuma soal angka-angka yang ada di rekening, tapi juga soal bagaimana cara lo membuat keputusan yang tepat untuk masa depan. Semua keputusan kecil yang lo buat setiap hari, baik itu pengeluaran, investasi, atau pemilihan pekerjaan, punya dampak yang besar untuk hidup lo nanti. Yang paling penting, jangan pernah merasa terlambat untuk mulai. Selalu ada kesempatan buat lo ngubah pola pikir dan mulai ngatur keuangan lo dengan bijak. Jadi mulai sekarang coba deh untuk lebih mikir panjang sebelum lo ambil keputusan finansial. Keputusan yang bijak bukan cuma bakal ngebantu lo hidup lebih tenang, tapi juga ngebuka banyak peluang yang nggak lo bayangin sebelumnya. Ingat, keuangan yang sehat itu dimulai dari keputusan yang tepat, dan keputusan yang tepat itu dimulai dari kesadaran lo tentang pentingnya merencanakan masa depan. Pernah nggak sih lo merasa menyesal setelah ngelakuin suatu keputusan finansial yang ternyata berdampak besar di masa depan? Banyak orang yang ngalamin hal ini, dan penyesalan itu bisa bertahan seumur hidup kalau nggak segera diperbaiki. Gue bakal bahas 11 penyesalan finansial yang sering banget dirasakan orang, dan kenapa keputusan-keputusan ini bisa bikin lo nyesel seumur hidup. 1. Nggak mulai nabung sejak dulu. Ini penyesalan yang paling sering, terutama buat anak muda. Banyak orang yang merasa nggak punya cukup uang buat nabung, padahal sebenarnya kalau mulai sedikit-sedikit dari awal dampaknya bakal gede banget. Misalnya, lo mulai nabung 500.000 per bulan aja dari usia 20 tahun, dalam 10-20 tahun jumlah itu bisa berkembang jadi angka yang luar biasa berkat bunga majemuk. Tapi banyak yang baru nyadar pas sudah usia 30-an atau 40-an, dan itu kadang udah terlambat. Jadi kalau lo belum mulai nabung, sekarang saatnya. 2. Nggak punya dana darurat yang cukup. Kadang kita mikir, nggak perlu dana darurat deh, gue masih muda, sehat, dan kerja juga stabil. Tapi, yang lo nggak tahu, hidup itu nggak selalu stabil. Kapan aja bisa ada kejadian tak terduga, misalnya sakit, kecelakaan, atau tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Kalau lo nggak punya dana darurat, lo bakal bingung dan stres banget. Banyak orang nyesel nggak siapin dana darurat sejak awal. Jadi pastiin lo punya dana darurat minimal 3-6 bulan pengeluaran lo. 3. Fokus ke pengeluaran kecil, lupa pengeluaran besar. Sering banget kita dengar orang ngomel-ngomel soal pengeluaran kecil, kayak beli kopi di kafe atau makan di restoran, padahal pengeluaran terbesar justru ada di cicilan rumah atau mobil. Kalau lo terlalu fokus ngurangin pengeluaran kecil, lo bisa lupa buat ngatur pengeluaran besar yang jauh lebih berpengaruh ke keuangan lo. Jadi jangan sampai lo terjebak dengan detail-detail kecil, yang lo harus atur itu pengeluaran besar lo, karena itu yang bakal bawa pengaruh besar. 4. Terlalu banyak utang konsumtif. Utang konsumtif itu utang yang lo pakai buat beli barang yang nggak produktif kayak baju atau gadget. Banyak orang yang terjebak dalam utang kartu kredit atau pinjaman online untuk beli barang-barang yang sebenarnya nggak penting. Akhirnya lo cuma bayar bunga utang tanpa bisa menikmati barang yang lo beli. Utang ini nggak pernah berhenti dan semakin lama semakin nambah. Kalau lo udah terjebak dalam utang konsumtif, rasanya susah banget buat keluar dari siklus itu. 5. Menunda investasi. Lo mungkin mikir, investasi itu buat orang kaya, gua aja masih susah. Tapi ini salah besar. Kalau lo mulai investasi dari sekarang, meskipun dengan jumlah yang kecil, lo bakal dapat keuntungan gede dalam jangka panjang. Banyak orang menyesal nggak mulai investasi sejak dini karena mereka takut rugi. Padahal, dengan pengetahuan yang tepat dan strategi yang bijak, investasi bisa jadi salah satu cara terbaik buat ngebangun kekayaan. 6. Nggak nyiapin dana pensiun. Pensiun itu bukan cuma soal berhenti kerja, tapi tentang bagaimana lo bisa hidup nyaman tanpa bergantung sama orang lain, atau terus bekerja di usia tua. Banyak orang baru nyadar pentingnya dana pensiun pas sudah mendekati usia pensiun. Padahal,
Kalau lu mulai dari sekarang, lu bisa punya dana pensiun yang cukup untuk hidup tenang tanpa harus mikirin lagi tentang kerja keras di masa tua. 7. Lupa pakai asuransi dengan bijak. Banyak orang nggak paham pentingnya asuransi sampai akhirnya mereka butuh perlindungan dan itu sudah terlambat. Asuransi itu bukan cuma buat kesehatan, tapi juga untuk melindungi aset lo, seperti rumah, mobil, atau bahkan penghasilan lo. Kalau lo nggak punya asuransi yang tepat, lo bakal ngerasain sendiri betapa besarnya kerugian yang lo tanggung kalau ada kejadian tak terduga. Mulai dari pertimbangan asuransi yang sesuai sama kebutuhan lo. 8. Terjebak di pekerjaan yang nggak memberi kemajuan. Ini salah satu penyesalan yang banyak banget dialami orang. Lo kerja di tempat yang gajinya cukup tapi nggak ada kesempatan buat berkembang. Mungkin lo nyaman tapi tanpa sadar lo bakal terjebak di situ dan nggak ada peningkatan baik secara finansial maupun karir. Jadi penting banget buat lo cari pekerjaan yang nggak cuma memberi lo gaji tetap tapi juga peluang buat berkembang dan meningkatkan kemampuan lo. Jangan ragu buat keluar dari zona nyaman karena itu bisa ngebuka peluang yang lebih besar di masa depan. 9. Nggak mengelola resiko investasi dengan bijak. Investasi itu emang menguntungkan tapi juga beresiko. Banyak orang yang terjebak karena nggak paham risiko dari investasi yang mereka ambil. Misalnya, mereka cuma ngikutin tren tanpa riset lebih dulu, dan akhirnya malah rugi. Kalau lu nggak mengelola risiko investasi dengan bijak, lu bisa kehilangan banyak uang. Jadi, penting banget buat lu pelajari dulu jenis investasi yang sesuai dengan tujuan dan profil resiko lu. 10. Nggak punya rencana keuangan yang jelas. Orang yang nggak punya rencana keuangan yang jelas cenderung boros dan hidup tanpa arah. Gaji yang masuk hanya habis begitu saja tanpa tahu kemana perginya. Padahal, rencana keuangan itu penting banget buat bantu lo mengelola uang dengan bijak. Dengan rencana yang jelas, lo bisa tahu berapa yang harus lo tabung, berapa yang bisa lo belanjakan, dan berapa yang bisa lo investasikan. Kalau lo nggak punya rencana, keuangan lo bakal berantakan dan lo akan menyesal nantinya. 11. Hidup lebih besar dari pendapatan. Ini salah satu penyesalan yang sering terjadi. Banyak orang yang hidup melebihi pendapatan mereka karena ingin tampil gaya atau mengikuti tren. Lu mungkin merasa keren dengan barang-barang mahal atau liburan ke luar negeri, tapi kalau itu bikin lu terjebak dalam utang atau menguras tabungan, itu cuma ilusi. Hidup sesuai kemampuan itu penting banget supaya keuangan lu tetap sehat dan gak terbebani dengan cicilan yang gak ada habisnya. Jadi, itu dia 11 penyesalan finansial yang sering banget dirasakan orang. Penyesalan itu emang nggak bisa dihindari, tapi kita bisa belajar dari kesalahan orang lain dan mulai buat keputusan yang lebih bijak sekarang juga. Jangan sampai lu terjebak dalam kesalahan yang sama dan menyesal nantinya. Semakin cepat lu mulai ngatur keuangan dengan baik, semakin besar kesempatan lu buat sukses secara finansial di masa depan. Menciptakan masa depan finansial yang lebih baik itu nggak bisa instan. Itu butuh waktu, disiplin, dan tentu aja keputusan-keputusan yang tepat. Banyak orang yang ngerasa keuangannya nggak pernah cukup atau stuck di situ-situ aja, padahal masalah utamanya seringkali ada di cara mereka ngatur uang. Sebenarnya, lu bisa kok mulai nyiapin masa depan finansial yang lebih cerah, meskipun lu mulai dari kondisi sekarang yang belum ideal. Yang penting lu tahu langkah-langkah apa aja yang perlu diambil. 1. Mulai dari sekarang, jangan nunggu nanti. Hal pertama yang perlu lo paham adalah masa depan finansial yang lebih baik nggak bakal datang dengan sendirinya. Lo nggak bisa nunggu sampai nanti buat mulai nabung, investasi, atau atur pengeluaran. Banyak orang yang mikir, nanti aja deh kalau gaji udah gede, atau nanti aja deh kalau hidup udah stabil. Padahal, semakin lama lo nunda, semakin sedikit waktu yang lo punya buat ngumpulin kekayaan. Gak peduli seberapa kecil gaji lo sekarang, mulai aja dulu dengan langkah-langkah kecil. Kalau lu mulai sekarang, masa depan finansial lu bisa jauh lebih baik. 2. Buat rencana keuangan yang jelas. Rencana keuangan itu ibarat peta buat perjalanan hidup lu. Tanpa peta, lu bisa nyasar dan gak tahu arah. Begitu juga dengan keuangan. Kalau lu gak punya rencana yang jelas, lu bakal terus-terusan bingung kemana uang lu pergi. Jadi buatlah rencana keuangan yang jelas. Tentukan tujuan lu. Apakah itu punya dana darurat, beli rumah, pensiun lebih awal, atau tujuan lain. Dari situ, lu bisa tentuin berapa banyak uang yang harus lu alokasikan untuk tabungan, investasi, dan pengeluaran bulanan. Penting juga buat lu evaluasi rencana keuangan ini secara berkala. Kalau ada perubahan dalam hidup lu, seperti naik gaji atau perubahan prioritas, rencana keuangan lu juga harus disesuaikan. 3.
Atur pengeluaran dengan bijak. Keuangan yang sehat dimulai dari kemampuan lo buat ngatur pengeluaran. Mungkin lo merasa gaji lo cukup, tapi kalau pengeluaran lo nggak terkontrol, ya tetap aja keuangan lo bisa berantakan. Cobalah untuk hidup sesuai dengan kemampuan lo, jangan sampai lo terjebak dalam gaya hidup yang lebih besar dari pendapatan. Misalnya kalau lo biasa makan di luar terus, coba kurangi dan mulai masak sendiri. Kalau lo suka beli barang-barang mahal, pikirin lagi apakah itu benar-benar dibutuhkan atau hanya keinginan sesaat. Lo juga bisa coba buat anggaran bulanan, misalnya 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk tabungan dan investasi, dan 20% untuk gaya hidup. Dengan begitu, lo bisa memastikan bahwa pengeluaran lo nggak lebih besar dari pendapatan. 4. Investasi itu kunci untuk masa depan. Banyak orang yang nggak sadar pentingnya investasi. Mereka cuma nyimpen uang di bank, tanpa tahu bahwa dengan inflasi nilai uang lo bakal berkurang. Nah, investasi itu penting banget buat lo bisa mengalahkan inflasi dan berkembang secara finansial. Misalnya lo bisa mulai dengan investasi di saham, reksadana, atau properti. Tapi sebelum mulai lo harus belajar dulu tentang risiko dan potensi keuntungan dari investasi yang lo pilih. Investasi itu bukan tentang mencari keuntungan cepat. Itu lebih tentang membangun aset jangka panjang yang bisa berkembang seiring waktu. Jangan takut mulai meskipun modal lo kecil. Kalau lo konsisten, hasilnya bisa jauh lebih besar di masa depan. Intinya, semakin awal lo mulai investasi, semakin banyak waktu yang lo punya untuk mendapatkan hasil. 5. Utamakan dana darurat. Salah satu hal yang sering dilupakan banyak orang adalah dana darurat. Padahal, dana darurat itu sangat penting untuk menghindari stres finansial saat ada kejadian tak terduga. Misalnya tiba-tiba kehilangan pekerjaan, sakit, atau kecelakaan. Kalau lo nggak punya dana darurat, lo bisa terjebak dalam utang untuk menutupi biaya tak terduga tersebut. Dana darurat sebaiknya minimal 3-6 bulan pengeluaran lo. Jangan anggap remeh ini, karena dana darurat bisa jadi penyelamat di masa sulit. Pastikan dana darurat lo ditempatkan di tempat yang mudah diakses, seperti rekening tabungan yang nggak terpengaruh oleh fluktuasi pasar atau investasi. 6. Hindari utang konsumtif. Utang konsumtif itu utang yang lo ambil untuk membeli barang-barang yang nggak meningkatkan aset atau pendapatan lo. Misalnya, utang untuk beli gadget terbaru, liburan mewah, atau barang-barang yang nggak terlalu penting. Utang konsumtif ini biasanya dilunasi dengan bunga yang tinggi dan bisa ngebebanin lo dalam jangka panjang. Cara terbaik adalah hindari utang konsumtif. Kalau lo nggak bisa beli sesuatu dengan uang tunai, mending tunda dulu pembeliannya atau pikirkan lagi apakah barang itu benar-benar lo butuhkan. Utang produktif, seperti utang untuk membeli properti atau usaha, masih bisa dipertimbangkan karena bisa mendatangkan penghasilan tambahan. 7. Jangan lupa pensiun. Banyak orang yang lupa untuk memikirkan pensiun sejak dini. Padahal, masa pensiun adalah fase di mana lo nggak bisa lagi bergantung pada penghasilan aktif. Jadi, penting banget buat lo mulai menabung atau berinvestasi untuk pensiun. Bisa dengan mengikuti program pensiun di tempat kerja, atau dengan membuat dana pensiun pribadi. Lo harus mulai memikirkan bagaimana lo bisa tetap hidup nyaman tanpa bergantung pada orang lain atau pemerintah di masa tua. Dan lo juga nggak mau dong menghabiskan masa pensiun lo dengan cemas soal uang. 8. Jaga kesehatan keuangan dan fisik. Keuangan yang sehat nggak cuma soal uang, tapi juga tentang menjaga keseimbangan hidup lo. Kesehatan fisik itu penting banget, karena kalau lo nggak sehat, biaya medis bisa jadi pengeluaran besar yang nggak terduga. Jaga pola makan, olahraga, dan istirahat yang cukup supaya lo bisa bekerja produktif dan menjaga keuangan tetap sehat. Kadang orang tuh nggak sadar kalau kesehatan itu juga bagian dari investasi. Semakin sehat tubuh lo, semakin kecil kemungkinan lo harus mengeluarkan uang buat pengobatan. Jadi investasikan waktu dan usaha untuk menjaga kesehatan lo. Sama halnya seperti lo menjaga keuangan. 9. Berpikir jangka panjang. Menciptakan masa depan finansial yang lebih baik itu nggak bisa instan. Semua butuh proses dan waktu. Jadi lo harus berpikir jangka panjang. Jangan cuma mikirin keinginan sesaat yang bisa menguras kantong, tapi fokuslah pada tujuan finansial yang lebih besar. Misalnya menabung untuk pendidikan anak, membeli rumah, atau mempersiapkan pensiun. Pikirkan tentang apa yang lo ingin capai 5-10 tahun ke depan, dan mulai bekerja menuju tujuan itu. Rencana jangka panjang itu penting,
Karena itu yang bakal jadi landasan lo dalam mengambil keputusan keuangan di masa depan. 10. Konsistensi adalah kunci. Untuk mencapai masa depan finansial yang lebih baik, lo harus konsisten. Gak ada yang instan, dan lo gak bisa berharap bisa langsung kaya dalam waktu singkat. Yang penting adalah konsistensi dalam nabung, investasi, dan mengatur pengeluaran. Bahkan langkah kecil yang lo ambil setiap bulan kalau dilakukan dengan konsisten bisa berdampak besar di masa depan. Dengan langkah-langkah ini, lo bisa mulai membangun masa depan finansial yang lebih baik. Intinya, lo nggak perlu jadi orang kaya buat sukses secara finansial. Yang lo butuhkan cuma disiplin, konsistensi, dan keputusan-keputusan yang tepat. Jangan tunggu sampai terlambat. Mulai sekarang, dan lo akan lihat hasilnya nanti. Jadi itulah 11 penyesalan finansial yang sering banget bikin orang menyesal seumur hidup. Kalau lo nggak mau jadi salah satu dari mereka, mulai sekarang atur keuangan lo dengan bijak dan punya rencana yang jelas. Semoga video ini bisa jadi pengingat buat kita semua ya. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo mikir, jangan simpen sendiri. Share ke temen lo yang butuh disadarkan. Klik like, tinggalin komentar, dan jangan lupa subscribe.